Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah FTP server. FTP server. Jadi FTP server ini adalah sebuah protokol untuk melakukan transfer file antar jaringan. Ya, jadi contohnya gini, kalau kita gambarin ya, kita punya server Linux, lalu ini kita klien. Nah, di laptop kita itu ada source kode teman-teman yang nantinya akan dideploy di server Linux ini. Contohnya ada index.html gitu ya, HTML. Nah, gimana supaya file index.html ini bisa saya transfer ke server Linux saya, ya? Atau misalkan bisa juga sih sebenarnya kalau kita buat gitu ya di server Linux, terus kita copy paste gitu file isi filenya. Cuman kalau misalkan ada beberapa file ya, file ada 10 file ya, ada 15 file, kan nggak mungkin kita copy satu-satu gitu kan ya. Makanya kita menggunakan yang namanya FTP server, teman-teman. Jadi index.html ini bisa kita upload nantinya ya ke dalam server Linux kita yang menggunakan FTP server. Ya, nanti FTP server ini kita install di server Linux, nanti di klien kita install FTP client ya. Nanti dia berupa software kok, teman-teman. Kalau di Windows dia berupa aplikasi. Ya, FTP client. Jadi nanti kita upload nih ya, kita kirimkan ke server Linux ya. Jadi kegiatan ini disebut sebagai upload file ya, dari lokal laptop kita ke server Linux. Nah, itu bisa juga. Atau nanti misalkan teman-teman ada file di server Linux terus mau ditaruh di lokal laptop kita, nah itu bisa teman-teman menggunakan FTP server ini. Nanti kita atur lagi ya. Ini bisa kita gunakan seperti ini ya. Kalau kita FTP server, otomatis kita bisa download dan upload file, teman-teman. Oke. Nah, untuk softwarenya nanti kita menggunakan yang namanya ProfTPD ya. Nah, ini salah satu software untuk menyediakan layanan FTP. Oke, FTP ini sama kayak kita memakai WinSCP, teman-teman. WinSCP, kalau teman-teman pernah dengar WinSCP, jadi bisa kita transfer file ya. Oke. Nah, tapi kalau di WinSCP ini dia menggunakan protokol SSH ya. Jadi koneksinya tuh sama kayak SSH. Portnya juga sama. Kalau SSH itu kan portnya 22, WinSCP juga 22. Tapi kalau FTP server dia 21, teman-teman, portnya. Jadi sudah beda protokol ya di situ. Nah, di sini kita mau melakukan FTP server, teman-teman. Oke. Jadi simpelnya kita akan coba untuk upload dan download file ya dari laptop lokal kita ke server Linux atau sebaliknya. Oke, sekarang kita coba ke terminal, teman-teman. Sekarang kita coba praktek. Install dulu apt install ProfTPD. Eliminnya. Oops. Sorry. Ya. Yeah. Oke, lalu kita vim etc proftpd.conf. Nah, kita coba cari ke atas dulu. Ada beberapa yang kita ubah, seperti portnya 21 ya, teman-teman ya. Nah, server name-nya di sini kita masukin aja Ubuntu FTP server gitu, Ubuntu FTP server. Terus kita cari di sini server root-nya. Server root. Ada nggak? Oh, sorry. Default root. Oh, ini ada di bawah nih. Default root. Ya. Yeah. Ini kita komen. Lalu default root-nya seperti ini. Oke, jadi nanti ketika kita mengakses FTP server, teman-teman harus menggunakan username ya.
dan juga password. Nah, username dan password ini yang ada di server Linux teman-teman. Ya, kalau tadi saya ada user Denny ya. Jadi kalau misalkan ada klien yang mau pakai FTP server kita ya pakainya user Denny teman-teman. Ya, pokoknya yang ada di server Linux kita usernya. Oke, ini di save, terus di restart system ctl restart proftpd.com tpd proftpd. Nah, sekarang kita akses ya, FTP server kita udah running teman-teman ya. Cek aja sistem ctl status proftpd. Ya, ini udah sesuai. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses layanan FTP server kita. Jadi untuk untuk mengakses FTP server kita akan coba untuk memakai aplikasi FileZilla. Ya, jadi supaya kita UI ya untuk upload dan downloadnya. Silakan teman-teman download ya FileZilla client ya, jangan FileZilla server. FileZilla server ya kalau kita bilang FTP server lah. Itu kan sudah kita sediakan di Linux servernya. Kita pakai yang client. Ya, kita download. Nah, ini kita download. Nah, ini saya udah ada ya teman-teman. Jadi saya download, saya klik. Nah, nanti seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah lokal laptop kita, file-file atau directory di lokal laptop kita. Sebelah kanan ini adalah remote servernya. Ya, nah di sini ada keterangannya remote, ini lokal. Nah, sekarang kita masukin aja IP-nya berapa, IP server Linux-nya, username-nya apa. Saya pakai user Denny teman-teman. Ya, password-nya apa? Lalu portnya 21. Quick connect. Lalu oke. Nah, nanti kalau ada keterangan directory listing of slash successfully, nah di sini udah bisa kita download ya teman-teman ya, atau kita bisa upload juga. Contohnya di sini saya coba untuk mengirimkan dennyksg.pem. Kita drag and drop aja. Set. Nah, nanti di sini ada prosesnya. Oke, nah di sini sudah masuk ke server Linux-nya. Nah, sekarang kita cek apakah benar-benar dia ditransfer ke server Linux ya teman-teman. Kita cek ke terminalnya, terus kita atur. Di sini pasti nggak ada teman-teman ya, karena filenya itu atau FTP kliennya ini kan login menggunakan user Denny. Jadi user Denny itu bisa kita gini dulu, su lalu Denny gitu ya. Nah, cd lalu kita ls. Nah, nanti di situ ada file yang tadi kita transfer. Nah, kegiatan tadi disebutnya sebagai upload teman-teman. Nah, kalau misalkan saya mau download pakai FileZilla teman-teman, bisa nggak kira-kira? Nah, kita pakai yang contohnya di sini AWS Training misalkan. Saya mau taruh di Hacktris GHPEX ya. Nah, ini proses download. Setelah itu kita ke Hacktris GHPEX, nanti di situ ada AWS Training PPTX kita. Seperti itu ya. Jadi simpelnya FTP server dia bisa kita gunakan untuk melakukan transfer file antar satu jaringan atau antar jaringan. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk melakukan FTP server ini ketika kita mau akses dia tidak menggunakan user teman-teman atau tidak menggunakan password. Ya, jadi kalau kita bilang anonymous user ya, jadi nggak ada kredensial. Nah, itu bisa kita lakukan juga di FTP server teman-teman. Jadi silakan teman-teman ke terminal. Terus saya exit lagi, terus vim etc proftpd.conf ya, kita scroll ke bawah, itu ada di line 100-an deh kalau nggak salah ya, kita coba cek dulu, scroll ke bawah. Nah, di bagian user anonymous tanda gelombang FTP ini dihilangkan ya teman-teman ya. Ini juga kita hilangkan. Kalau pagarnya ada 2 atau 3, nah itu nggak perlu dihilangin. Itu hanya apa ya, komen aja ya. Komen aja. Ini juga. Nah, oke. Nah, ini udah di unpagar ya, udah dihilangkan pagarnya. Kita save. Terus kita chmod dulu teman-teman, chmod 777 ya, srv ftp. Nah, lalu kita restart sistem ctl restart proftpd. Ups, ada yang salah nih teman-teman, kita cek dulu.
regional ctl min xu prof tpd service Ubuntu process configuration prof tp on close configuration section. Kita balik lagi berarti ya ke sini. Sepertinya ada yang salah. Max client direct. Oh ini ya, kita lupa ditutup ya. Di save terus baru di restart. Nah, setelah itu kita ke FileZilla lagi. Nah di sini kita coba buat new tab lagi ya teman-teman ya. Kita buat tab baru. Kita jangan pakai user, coba. Kita coba dulu quick connect. Nah ini successful. Setelah itu kita masukkan index.html contohnya ya. Nah di sini sudah ada teman-teman file dan sukses ya. Nah kalau kita cek index.html ini dia tersimpan di mana? Di FTP servernya. Ya, dia akan tersimpan di sini teman-teman. cd lalu srv ftp, dia akan disimpan di sini. Nah nanti ada index.html seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan user password atau tanpa menggunakan user dan password itu bisa kita lakukan di FTP server. Oke teman-teman, seperti itu untuk FTP server.